Nah, Mondin. Oke, jadi seperti ini terus diganti. Set. Ayo diganti. Provinsi ya sebenarnya. Oke diganti. Berikutnya diganti lagi. Set. Jadi ini hal provinsi ya. Oke. Good. Ganti lagi. Set. Set. Awas ketukar jarinya. Oke, itu gerakan yang pertama ya. Terus gerakan yang kedua yaitu kita kepalanya diputar-putar gini biar pusing ya. Pakai diputar-putar gini biar pusing gitu ya. Terus itu pegang terus. Pegang terus. Oke. Kalau diputar-putar, oh ya. Oke, perutnya diputar-putar. Terus kalau yang ini kita tepuk ya. Tepuk. Oke, siap ya. Kita tepuk boleh. Yang tangan kirinya diputar ke perut. Sip. Dibarengin. Sip, ayo. Ayo sama-sama ya. Oke, sudah ya. Sip. Sekarang saya mau play untuk musiknya. Sebentar. Oke, jaga dulu. Oke. Sudah terdengar suaranya kan? Ya, kedengeran. Oke, kita gerakan dulu. Oke, kita ganti. Ayo, ayo, set, set. Jangan salah, sambil ekspresinya boleh dong. Sambil gimana kan sampai mempelajari musik dan juga ekspresi. Jangan pelan, oke. Ayo, lagi. Ganti. Berikutnya kita ganti gaya. Ganti kepala. Kita semua. Oke, luar biasa. Oke. Langsung ya, ini lalu. Oke. Gimana? Sudah seger? Soalnya seger ya teman-teman semua. Udah seger banget Kalala. Oke. Kita. Oke, terima kasih Kalala atas ice breaking yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja teman-teman, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau apapun itu yang terkait materi kita hari ini, boleh langsung ditanyakan ke Bapak Dr. Zainal Arifin Mazgur MA. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, Ustaz, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz untuk bertanya. Iya, silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, yang pertama saya tanyakan mungkin untuk kalangan awam. Kan dikatakan bahwasanya Rasulullah itu ummi, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa membaca dan menulis. Dan kita tahu bahwasanya ketika eranya para Rasulullah, baik era zaman Nabi, yaitu zaman Rasulullah dan para sahabat, Rasul menunjuk lajnah, yaitu para sahabat. Kemudian ketika Rasulullah sudah istilahnya ada turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat menulis, diperintahkan untuk menulis, kemudian ditunjukkan ke Rasulullah. Tentu sepengetahuan pemahaman saya pribadi ataupun orang awam bahwasanya Rasulullah juga bisa membaca. Cuma mungkin Rasulullah membuat lajnah untuk menulisnya. Ya. Gimana untuk terkait ummi tersebut, Ustaz? Kemudian yang kedua, yaitu kan
yang sering menjadi polemik di antara istilahnya sekarang itu mushaf yang menyebar sekarang di Indonesia ini. Kan kita Rosem Usmani. Ya, kita sering mengatakan bahwa Rosem Usmani. Tapi orang-orang mengatakan Rosem Usmani itu Rosem yang sering dibawa orang-orang habis haji, itu Rosem Madinah gitu. Itu Rosem Usmani. Tapi di Indonesia juga ada Rosem yang dari Lajnah, yaitu Mushaf Indonesia, ataupun ya mungkin secara riwayat kan memang tadi ada dua, yaitu kayak Abu Daud Ad-Duri dan Abu Amr Ad-Dani ya. Dan itu ya mungkin polemik sekarang itu. Kemudian bahkan sekarang menyebar mushaf yang mungkin menurut penglihatan saya itu compare antara mushaf Madinah dan mushaf Indonesia yang sekarang itu, yang ada Cordova, ada Fatih, ada macam-macam itu. Dan lihat harokatnya ataupun rosemnya itu banyak yang istilahnya berbeda di antara mushaf Indonesia ataupun mushaf Madinah. Kalau kita mushaf Madinah kan istilahnya 10 lembar ataupun Quran pojok. Kemudian kalau mushaf Indonesia kan yang sering di itu 8 lembar gitu ya. Mungkin itu bagaimana Ustaz? Dua itu untuk sementara Ustaz. Insyaallah. Masya Allah, terima kasih Imam Izzuddin. Eh, mau saya ulang pertanyaannya Pak Zainal Arifin, atau mungkin bisa langsung dijawab saja? Langsung saja. Oke, siap. Baik, yang pertama ya, tentang keumian Nabi berarti ya, Bang Izzuddin ya. Jadi keumian Nabi itu sejauh mana? Ummiyatun Nabi itu sampai sejauh mana? Jadi yang pertama begini yang harus teman-teman catat ya. Nabi itu disebut ummi, ya, itu karena memang faktualnya Nabi itu tidak pernah belajar baca tulis. Ya. Jadi bukan bangsa yang dengan baca tulis. Ini yang pertama. Makanya ini hikmahnya adalah untuk menepis, ya, hikmahnya Nabi Umi, karena Nabi itu tidak pernah belajar. Jadi tidak mungkin kalau kemudian Al-Quran itu adalah informasi yang diterima Nabi setelah belajar. Ya, itu hikmah yang pertama ya. Kenapa Nabi itu Umi? Karena untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu loh. Nabi itu kosong dalam konteks ini ya. Jadi betul-betul yang diterima dari Allah itu ya, yaitu yang disampaikan oleh Rasul. Jadi Nabi tidak pernah belajar dari Bukhairah misalkan ya. Atau dari siapa? Ahlul kitab yang punya kecakapan menulis. Nah itu akan terpatahkan misalkan Nabi tidak umi. Nah, itu satu. Yang kedua nih ya. Yang kedua, bahwa memang Nabi itu awalnya umi. Awalnya umi ya. Tapi setelah perjalanannya kemudian Nabi ini kan pembelajar ya. Pembelajar dalam arti setelah bi'tsah gitu loh. Setelah bi'tsah ya Nabi ya bisa dikit-dikit gitu. Makanya tadi yang antum tanyain, bisa nggak ngoreksi ya, beberapa bisa. Beberapa, tetapi tidak banyak riwayat itu. Ya, makanya hadis yang mengatakan riwayat bukan hadis ya. Harifi wa harifil mim, ya. Mim itu suruh ngasih lubang itu kan riwayatnya lemah itu ya. Ya karena yang dominan Nabi itu ummi tadi itu. Nabi itu ummi. Ya. Jadi sekali lagi walaupun Nabi tidak punya kecakapan menulis ya, tetapi perhatian Rasulullah untuk tulisan itu besar. Makanya ketika tawanan perang Badar itu kan barternya gitu kan. Kamu bisa lepas tapi ngajarin berapa orang bisa nulis. Nah, gitu. Jadi itu yang menjadi fokusnya Rasul ya. Termasuk juga tadi mengangkat beberapa sahabat yang memang punya kecakapan menulis untuk dijadikan katib ya, kutab ya, kutabun Nabi, juru tulis wahyu ataupun juru tulis untuk korespondensi ketika berdakwah. Jadi kembali lagi intinya keumian Nabi itu, umiknya Nabi itu sebatas itu ya. Jadi bukan seperti yang dituduhkan orang misalkan Nabi itu pernah belajar. Jadi konteksnya Nabi memang tidak pernah belajar. Makanya ketika turun Iqra belajar. Kemudian yang kedua ya,
Yang pertama bisa ditangkap ya, Bang Izzuddin ya. Yang kedua nih, kalau yang pertama sudah terkait dengan Mushaf Utsmani. Ya, ini sekali lagi sering ya disalahpahami juga. Makanya itu saya kira tugas bersama nih, tugas kolektif lah untuk semua teman-teman yang tidak hanya di IAT ya, yang kelas apa RQ juga saya kira punya tanggung jawab yang sama untuk mengedukasi masyarakat ya. Apa yang diedukasi bahwa kalau mau Mushaf Utsmani ya harusnya tidak ada titik, tidak ada harokat. Bang Zudin ya, tadi kan sudah kita jelaskan. Zaman Utsman itu belum ada titik, belum ada harokat. Mau cetakan Madinah, mau cetakan Indonesia, mau cetakan Maroko, kalau sudah ada titik, sudah ada harokat, itu sebenarnya tidak pure Utsmani. Ya, tidak pure Utsmani. Jadi klaim-klaim yang katakan yang paling Utsmani itu adalah yang dibawa oleh ibadah haji, jamaah haji atau umroh, itu sebenarnya klaim-klaim yang perlu dikritisi ya saya kira ya. Apalagi misalkan yang menyampaikan itu adalah orang-orang terpelajar, saya kira perlu kita diskusi mau Zoom atau mau apa ya. Intinya bahwa pandangan seperti itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Terlebih nanti dalam ilmu rasam itu ya seperti yang tadi Antum bilang, nanti ada riwayat loh ya, ada riwayat Asy-Syaikhaani. Ya, ada riwayat Asy-Syaikhaani, Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah. Coba bisa dibuka nggak slide saya tadi? Kalau masih bisa muncul, saya tunjukkan ini. Bahwa perbedaan ya, Rasam Utsmani maksud saya, itu tidak tunggal ya. Rasam itu tidak tunggal. Jadi dia ada beberapa riwayat. Ya, ada beberapa riwayat. Kalau tadi Antum menyebut ada Ad-Dani, ya, Ad-Dani yang lebih tepatnya namanya Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman. Mushaf Madinah itu mengacu pada Abu Dawud Sulaiman, tarjih riwayatnya. Mushaf Indonesia itu mengacu pada Abu Amr Ad-Dani, tarjih riwayatnya. Misalkan kata sirat menggunakan alif, Madinah tidak menggunakan alif. Bukan berarti Indonesia itu imla'i, enggak. Itu Utsmani juga. Nah, penjelasan seperti ini nih yang jarang disampaikan orang. Dianggapnya kalau beda dengan Madinah, dianggapnya imla'i. Nah, ini kan sangat-sangat berbahaya ya saya kira ya. Di dunia persilatan ya, keilmuan maksud saya. Kalau istilahnya itu masalah kecenderungan pribadi ya silahkan. Tetapi kalau secara keilmuan itu sangat berbahaya ya. Karena secara keilmuan tidak begitu. Logika ilmunya tidak begitu. Nah, nanti belum lagi kalau selain Abu Amr dan Abu Dawud itu ada riwayat-riwayat yang lain. Ini mau dikemanain kan gitu. Nah, ini yang sering juga tidak fair ya. Termasuk para sarjana muslim kita kadang tidak utuh dalam memotret perbedaan apakah mushaf Madinah ataupun mushaf Indonesia. Ya, kembali lagi bahwa masing-masing punya argumen dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti di slide bagian akhir, tadi mana slide-nya? Bisa dibuka nggak? Boleh dibuka sama Bapak? Sudah ya, ini saya coba buka lagi. Mana? Kelihatan? Nah, ini contoh kecil nih. Kita mau ngapain kalau ketemu Quran begini? Yang sebelah kiri itu adalah mushaf dari Maroko ya. Ya, mushaf dari Maroko. Yang sebelah kanan ini mushaf dari Indonesia. Mushaf Indonesia. Ya. Jadi kita tidak mengambil kasus di Madinah karena kita tidak ada masalah dengan mushaf Madinah sebenarnya. Ya karena tadi itu. Karena biasanya orang itu hanya memperbandingkan saja ya. Tanpa faham ya bahwa sebenarnya dalam penulisan Al-Qur'an itu banyak perangkat ilmu yang masuk di dalamnya. Ya. Contoh nih dari dua ini ya.